Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, mungkin pendapat Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, menyatakan bahwa DPR periode ini adalah DPR terburuk sejak era reformasi. Banyak benarnya. Selain absensi yang begitu rendah, legislasi yang juga begitu rendah, ada juga masalah terkait dengan kasus korupsi yang mendera 22 anggota DPR minimal sampai dengan bulan April tahun 2019. Kita lihat terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Ini adalah rapat paripurna hari ini yang kemudian menggugah pertanyaan kita, kemana para anggota DPR? Anda bisa bayangkan bahwa rapat hari ini, pemirsa, dari 560 anggota DPR hanya dihadiri oleh 85. Bisa bayangkan perbandingannya, 560 anggota DPR hanya dihadiri 85 orang untuk rapat paripurna hari ini. 220 diantaranya menyatakan izin, mungkin ada yang bertugas ke luar negeri, ada yang mungkin kunjungan ke daerah, kita juga tidak tahu mungkin izinnya apa lagi begitu. 255 tanpa keterangan. Nah, padahal agenda rapat paripurna hari ini sangat penting, yakni pengesahan 9 komisioner KPI, kemudian membahas soal tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018, dan juga yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah membacakan surat amnesti Presiden yang dimintakan pandangan dari DPR terkait dengan kasus Taik Nuril. Ternyata rapat paripurna hari ini pandangannya atau pemandangannya juga sama dengan rapat paripurna pada tanggal 9 Juli yang lalu, di mana ada 281 tanda tangan anggota Dewan yang menghadiri paripurna. Namun ketika dihitung, teman-teman jurnalis di rapat paripurna DPR menghitung pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat atau 4 menit setelah rapat paripurna dibuka, ternyata hanya ada 60 orang saja. Anda bayangkan, rapat dibuka ada 281 tanda tangan, tapi hanya ada 60 orang saja. Kemana 500 anggota DPR yang lain? Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, kita akan lihat kemudian slide berikutnya, pemirsa. Selain masalah absensi yang begitu mengganggu kita dari waktu ke waktu atau terus-menerus, ada juga realisasi dari Prolegnas, Program Legislasi Nasional Prioritas. Dari tahun ke tahun 2016 harus kita akui pencapaiannya lumayan. 50 prolegnas prioritas, ada 10 RUU yang disahkan. Kemudian tahun 2017, 52 hanya 6. Tahun 2018, 50 RUU prolegnas prioritas yang disahkan hanya 5. Kemudian tahun 2019 sampai dengan sejauh ini ada 2 dari 55 prolegnas prioritas. Kita pun juga perlu menyoroti terkait dengan sepak terjang para anggota DPR terkait dengan kasus korupsi. Sampai dengan sejauh ini, menurut rilis ICW yang dilansir pada tanggal 7 April 2019, ada 22 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Bukan masalah 560 orang berbanding 22 orang yang begitu kecil, tapi ternyata yang terjerat kasus korupsi adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang kita anggap seharusnya lebih begitu dibandingkan dengan anggota DPR biasa. Beberapa di antaranya seperti Setia Novanto, Ketua DPR yang lalu, Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR yang lalu, ada juga Romahur Murzi. Nah, 22 anggota DPR ini tersangka korupsi dari berbagai macam kasus begitu. Ada PLTU Riau 1, kemudian ada juga IKTP dan lain sebagainya. Nah, kita juga melihat bahwa 73 anggota DPR, pemirsa, sejak era reformasi menjadi tersangka kasus korupsi, yakni sejak tahun 1999 sampai 2009. Kalau periode ini ada 22 orang, ini artinya cukup signifikan jika kita kumulasikan dengan anggota DPR yang sudah menjadi tersangka dari sejak era reformasi tahun 99 yang lalu. Nah, pertanyaannya kemudian, apa alasan anggota DPR doyan polos, legislasi begitu rendah, dan juga rawan melakukan korupsi? Kami tunggu komentar Anda untuk bergabung bersama kami di sejumlah kanal sosial media kami, pemirsa. Ada dari Twitter, Instagram, dan juga Facebook, Metro TV Newsroom, dan juga hashtag menggugat wakil rakyat, dan juga hashtag Prime Talk. Kami tunggu komentar Anda, pendapat Anda terkait dengan kinerja dan juga sepak terjang para anggota DPR kita. Nah, kita akan membahas 2 pertanyaan tadi dengan 3 orang narasumber di studio. Ada Mas Arief Wibowo, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR dari fraksi PDIP. Mas Arief, selamat malam, Mas. Selamat malam. Ada juga Bang Lusius Karus, peneliti Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Bang Lusius, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Saya akan ke Bang Lusius lebih dahulu. Mungkin Bang Lusius bisa melengkapi data saya, Bang. Ini kenapa DPR periode ini merupakan DPR yang terburuk sepanjang sejarah reformasi di luar dari apa yang tadi saya sampaikan? Ya, seperti yang data-data yang sudah dirilis tadi itu ya,
total dari 189 RUU Prolegnas selama 5 tahun, kami mencatat sekitar 27 RUU yang baru Itu disahkan jauh sekali, selama 5 tahun. 180-an yang disahkan 20-an. Betul. Itu jauh lebih sedikit dibanding DPR periode sebelumnya gitu ya. Total selama 5 tahun DPR sebelumnya kalau tidak salah sekitar 68. Ya. 68 yang bisa disahkan. Menurut Anda apa penyebabnya? Saya kira ada banyak persoalan itu di DPR periode ini gitu ya. Di tahun pertama saya kira itu kesibukan misalnya antara koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Yang soal geger pimpinan geger DPR. pimpinan gitu ya. Itu saya kira menyita waktu, menyita energi dan hasil yang kemudian bisa didapatkan oleh DPR waktu itu hanya 3 RUU di tahun 2015 dari daftar prioritas 2015 gitu ya. Tahun kedua, tahun 2016 agak membaik gitu ya. Ada 10 RUU dari 50 yang diprioritaskan di tahun 2016 gitu ya. Hanya saja ini produktivitas tertinggi gitu di tahun 2016 ini. Di bawah Setia Novanto pada waktu itu ya, 2016. Waktu itu, ya, betul. Tapi ironisnya beberapa saat kemudian malah ketangkep KPK. Betul. Itu persoalan pribadinya Pak Setia Novanto. Tapi kita bicara soal kinerja lembaga gitu ya. Dan sampai sekarang saya kira produktivitas itu kelihatannya memang menurun ya. Ada 6 di 2017, 5 di 2018, dan sekarang baru 2 atau 3. Saya akan, sebelum ke masalah produktivitas, saya akan tanya ke Mas Arief. Mas, kenapa sih teman-teman anggota DPR doyan banget bolos, Mas? Sampai dengan hari ini, tadi hanya 85 yang hadir di paripurna, minggu lalu tanggal 9 hanya 60, Mas. Ya, kalau dibilang doyan banget bolos, saya kira terlalu banyak alasan ya. Karena tentu... Terlalu banyak alasan, ya. Ya, jadi hari-hari ini kan juga hampir semua partai sedang dalam rangka konsolidasi. Tetapi maksud saya begini, tilailah pada akar masalahnya. Apa sebab utama kenapa DPR yang sekarang dinilai ya, meskipun itu tidak seluruhnya menurut saya benar ya, dianggap tidak produktif. Saya ingatkan juga DPR bukan pabrik undang-undang, karena yang menyusun undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Dan juga menyangkut kualitas, tilailah juga norma-norma yang terbentuk dalam setiap undang-undang itu apakah pro rakyat atau tidak. Jadi maksud saya begini, kalau ada undang-undang yang misalnya saja terakhir ini RUU Pertahanan yang disoal oleh koalisi masyarakat masyarakat sipil pro reforma agraria, untuk sebagian saya setuju misalnya. Karena memang ada norma yang seharusnya tidak boleh ya, atau memang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, misalnya menyangkut soal bank tanah. Artinya alot begitu. Ya, jadi kalau satu undang-undang itu alot, ada yang bisa diselesaikan 2 tahun, 3 tahun, bahkan pernah ada satu undang-undang 8 tahun. Absensi, ya. Mas. Soal absensi, kenapa begitu rendah? Nah, soal absensi begitu rendah, saya ingin sampaikan begini. Pertama, memang partai-partai harus didorong memperbaiki rekrutmennya. Ya, siapa sebenarnya orang-orang yang layak menjadi anggota DPR. Saya tidak ingin mengatakan dengan kriteria tertentu, tetapi memang harus dipilih orang-orang yang concern pada urusan politik dan urusan rakyat. Menurut Anda, Mas? Nah, silakan partai-partai menilai, ya. Silakan para pengamat, para kritikus, para ahli untuk menilai. Jadi sebaiknya standar menjadi anggota DPR itu seperti apa. Tetapi juga dalam sistem yang liberal dan berbiaya mahal memang tidak mudah. Ya, banyak aktivis terjun di politik, di lapangannya juga tewas semua, gitu kan? Nah, artinya tidak kompatibel. Nah, begini maksud saya. Belum tentu aktivis kemudian menjadi betul. Maksud saya sistem yang pokoknya itu yang harus diperbaiki. Karena inilah nanti yang akan melahirkan apakah seorang anggota DPR itu memang jenis manusia politik yang mau ngurus DPR, ngurus rakyat, ngurus bangsa secara serius. Kita akan jeda terlebih dahulu, tidak bisa dilihat dari aspek teknisnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti ada banyak sekali pertanyaan, Mas. Kenapa doyan bolos? Kenapa masyarakat seolah-olah dieksploitasi untuk suaranya begitu sudah memilih? Kita nggak bisa punya kontrol apapun terhadap kinerja DPR yang kita pilih, begitu. Apa solusinya? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kenapa sih kelakuan anggota DPR seperti ini, Mas? Saya melihat akar masalahnya dulu. Jadi saya ingin memfollow up apa yang dibilang oleh Mas Arief. Dan akar masalahnya ada di sistem pemilu. Menurut saya. Jadi kalau misalnya tadi disebut sistem pemilu yang apa? Yang terbuka? Proporsional terbuka. Jadi tadi disebut bahwa DPR bukan pabrik undang-undang. Betul. Karena
harus kerjasama dengan pemerintah. Tetapi mekanisme ini kan bukan hanya terjadi sekarang. Dari zaman dulu pun seperti itu. Pertanyaannya, kenapa DPR periode 99-2004 jauh lebih baik dari sisi produktivitas undang-undang, dari sisi pengawasan, dari sisi budgeting. Karena waktu itu sistem pemilunya adalah proporsional tertutup. Oke. Jadi ini misalnya Rory, saya ingin sebutkan impact dari proporsional terbuka yang menurut saya akut. Pertama, dari sisi produk, output dari sistem pemilu ini itu membuat orang hanya mengandalkan pada popularitas semata dan umumnya jagoan lokal, tidak punya misalnya legal drafting yang cukup baik, tidak punya pengalaman dalam legislasi dan seterusnya. Oke. Popularitas itu ketika itu penting untuk dipilih Dan uang. itu penting Makanya untuk mahal mengantarkan harganya. ke Senayan. Tetapi setelah mereka dilantik itu nggak ada guna itu popularitas. Tapi popularitas tertutup kritiknya juga seolah-olah nanti akan menumbuh kembangkan korupsi internal di partai, Mas. Persis. Jadi impact-nya ini luar biasa berantai. Mulai satu, kualitas anggota DPR itu menurun tajam sejak kita memakai sistem proporsional terbuka tahun 2009. Oke. Kemudian partisipasi dalam sidang. Itu saya kira kalau dihitung tingkat aktivitas dan absensi itu pasti ada korelasi sejak kita menggunakan Apakah dengan sistem proporsional terbuka ini kemudian kontrol partai politik kepada masing-masing anggotanya juga menjadi lemah? Betul, salah satunya proporsional terbuka itu membuat pelembagaan partai melemah karena anggota DPR yang terpilih itu merasa Dipilih masuk rakyat, ke Senayan nggak ada- itu langsung Karena karena kekuatan personal dia. Jadi partai merasa tidak punya kontribusi. Ada anggapan semacam itu. Dan akibatnya berikutnya adalah partai kemudian itu seperti membebaskan siapapun yang terpilih. Toh yang penting buat partai adalah kursi. Satu, yang mereka proporsional terima. terbuka. Yang kedua, apakah Anda melihat misalnya mentalitas dari anggota DPR-nya atau mungkin partai politik yang kurang selektif dalam memilih rekrutmennya, Mas? Jadi gini, ini memang ini seperti chicken and eggs, mana ayam mana telur, gitu ya. Karena bagaimanapun rumus partai politik itu sederhana. Dimanapun di bawah kolong langit ini, partai itu pengen menang. Nah, kalau misalnya sistemnya adalah proporsional terbuka, maka partai akan cenderung tergoda untuk memilih calon yang dianggap populer dan punya uang. Nah, kalau kemudian ternyata calon yang populer tadi lebih potensial menang, ya dicalonkan meskipun dengan mengorbankan kadernya yang jerih payah menghidupi partai, yang mungkin punya kapasitas dalam menelurkan undang-undang. Nah, ini korbannya. Cuma saya tahu Mas Arief pasti sulit untuk bicara. Gimana Mas Arief soal proporsional terbuka? Dia termasuk orang yang setuju proporsional tertutup, tetapi partainya itu termasuk partai yang tidak lagi mau menggugat perlunya kita kembali ke proporsional tertutup. Kemarin waktu revisi undang-undang pemilu itu terjadi semacam kesepakatan antara semua partai untuk tetap pada komitmen proporsional terbuka. Mas Arief. Ya, sebenarnya begini, Mas saya agak sedikit. Karena saya kebetulan kapoksi di undang-undang pemilu ya sebagai pansus. Pendirian partai kita tetap ya. Tetapi pada saat terakhir memang ada poin-poin tertentu yang kemudian menjadi kesepakatan bersama ya, bahwa misalnya parliamentary threshold meningkat dari 3,5% menjadi 4%. Terus kemudian digunakannya metode konversi suara menjadi kursi dari kuota hari yang lama itu atau pilihan bagi pemilih menjadi santilagu atau syanglas. Nah, capaian-capaian itulah yang membuat ya sudah kita menghargai apa yang disebut kesepakatan. Tetapi kalau dikembalikan sampai hari ini pendirian kita tetap akan mendorong proporsional daftar tertutup. Kedepan pun kalau seandainya revisi memang akan kita lakukan dan saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak bahwa pada persidangan kedua ya setelah anggota DPR yang baru ini terpilih 2020 awal dimulai pembahasan revisi undang-undang pemilu, maka kita nanti akan juga menyampaikan bahwa pentingnya proporsional daftar tertutup. Mas, tapi nah, soal rekrutmen caleg nanti kita perbaiki dan kita transparansikan sebelum hari pemungutan suara itu bisa dilakukan. Soal proporsional tertutup, proporsional terbuka, tapi bagaimana dengan peran dari masing-masing fraksi di DPR, Mas? Menurut Anda apakah peran fraksi untuk mendisiplinkan partainya di DPR saat ini bahkan sangat lemah? Ya, saya kira fraksi memiliki peran itu, tetapi kan ada batas-batas tertentu. Karena di dalamnya juga menyangkut hak setiap anggota DPR yang tidak bisa dilanggar. Ya. Hak untuk termasuk bolos. Kenapa? Hak untuk termasuk Oh, bolos. tidak. Maksud saya begini, kalau Anda katakan bahwa tidak boleh bolos sekalipun ya,
bolos ya, tidak boleh bolos, Tanpa tapi keterangan. anggotanya melanggar, maka tentu akan bisa didisiplin oleh partai, oleh fraksi. Oleh Ya. Tetapi fraksinya. kalau kemudian karena memang misalnya di PDI sekarang ini sedang ada konsolidasi, ya ada konvercap, konverda yang semuanya melibatkan para anggota DPR kita, karena semuanya adalah petugas partai. Nah, situasi ini tidak bisa dihindari. Bahkan saya hari ini diperintah oleh partai menjadi ketua partai di Jember, ya, ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember. Ya, Asal ada izinnya, Mas. Kalau ada izinnya jelas, kita tidak akan Nah, justru karena itu. Nah, pada saat bersamaan selalu terjadi itu. Pada saat pemilu kemarin juga begitu. Banyak penugasan yang harus dilakukan. Nah, menurut hemat saya kembali kepada apa yang disampaikan Mas Burhanuddin tadi. Akar masalahnya ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita merancang satu sistem pemilu yang memberikan ruang. Dulu saya menggambarkan kalau sistem pemilu kita bisa susun dengan baik, maka dalam 5 tahun masa jabatan DPR itu ada 4 tahun yang bisa digunakan maksimal. Nah, 1 tahun memang harus dimaklumi karena memang masa kita semua harus terlibat pemilu dan lebih dalam kepentingan untuk bagaimana memenangkan partainya masing-masing. Masalahnya 4 tahun yang lain juga nggak ada bedanya secara signifikan. Kan memang sistemnya tidak ada perubahan. Oke. Ya, tidak ada perubahan. Bang Lusius melihat chicken and egg ini, apakah memang sistem pemilunya, ataukah memang kekuatan fraksinya untuk mengontrol masing-masing anggotanya, atau ada faktor lain? Saya kira mungkin ada dasarnya di sana gitu ya. Tapi kita bicara soal hari-hari DPR gitulah ya. Pengalaman misalnya soal ruang rapat yang kosong, soal kinerja yang rendah, itu hari-hari dibicarakan gitu ya. Tapi tidak terlihat bahwa ada upaya dari DPR untuk minimal mengoreksi gitulah apa yang sudah menjadi kritikan publik, misalnya soal ketidakhadiran gitu ya. Saya melihat misalnya bagaimana upaya DPR menghitung orang yang diabsensi itu menuliskan izin gitu ya. Tapi kemudian atau demi quorum lalu mereka dinyatakan hadir dalam ruangan sidang gitu ya. Padahal kalau dihitung benar-benar ya cuman Formapi dalam tanda petik sedikit. mengatakan itu manipulasi gitu ya. Bagaimana mungkin orang yang kemudian disebut izin lalu dinyatakan hadir gitu ya. Anggota DPR hantu. Betul, anggota DPR hantu. Jadi Nggak ada saya kira orangnya tuh ada tanda tangannya. Betul. berikut, kenapa daftar absensi itu dari dulu sampai sekarang jadi sesuatu yang misterius, susah diakses gitu ya. Ini artinya ada upaya juga untuk melindungi orang-orang yang tidak hadir ini. Dan mestinya Badan Kehormatan Dewan itu ya kalau sulit menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat, misalnya memecat orang karena kasus korupsi, ya minimal orang-orang yang tidak hadir ini dikasih terapi gitu lah ya. Sanksinya. Yang tidak hadir datang dari kalangan elit partai. Ini dia. Tapi gini, Rory. Sebentar Mas, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti boleh. kita akan bahas soal solusi, tapi yang jelas titip absen itu sudah lah, itu urusan zaman kuliah saja. betul. Ini zaman kita menjadi anggota DPR, dipilih oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, jangan lagi titip absen begitu kan. Tapi nanti kita akan bahas soal solusinya sesaat lagi.